Sawadee, kali ini aku mau bacakan isi novel dari Dangerous Roman yang diperankan oleh Perth Tanapon dan Chimon Wachirawit. Semoga suka dan semoga paham apa yang kuceritakan ya. Kita mulai. Chapter 1. Sailom mengencangkan kedua sisi tali ranselnya yang menyapu jalan. Saat Sailom melewati gerbang sekolah, dia melihat ke arah lapangan sepak bola yang luasnya sama dengan stadion sepak bola di negara ini. Lapangan itu terletak di tengah area yang luas dikelilingi oleh bangunan 6 lantai dan ada 3 bangunan dengan arsitektur modern. Di bawah gedung ada sebuah kafetaria besar penuh dengan makanan berkualitas baik yang diperiksa dan disaring oleh sekolah setiap bulan. Tidak ada pertanyaan tentang kualitas hidup siswa di sekolah ini, karena begitu melangkahkan kaki ke dalam pagar sekolah, semua orang akan merasa seperti rumah kedua, kata kepala sekolah pada hari pertama semester. Namun, nyatanya, kesempurnaan itu hanyalah sebuah pemandangan untuk menutupi lekukan yang menjadi masalah besar sekolah ini. Karena ini adalah sekolah swasta dengan biaya per semester beberapa digit. Siswa di sini semuanya adalah anak orang kaya. Mereka harus memiliki berbagai macam makanan. Bukan tipe orang yang masih harus mencari pekerjaan paruh waktu untuk makan malam dan untuk melunasi hutang seperti Sailom. Oleh karena itu, seseorang yang datang sebagai siswa penerima beasiswa yang pintar seperti Sailom, mereka juga menganggap orang seperti Sailom ini sebagai warga negara kelas 2 dan mendapat banyak penolakan. Hingga akhirnya para siswa menerima beasiswa ini mau tidak mau harus membentuk kelompok dan saling berpelukan sebagai teman. Ibu memberiku sedikit nasi hari ini, Guy, seorang siswa beasiswa olahraga, mengeluh begitu dia duduk di meja membawa sepiring nasi. Guy tinggi dan kurus karena dia adalah pemain sepak bola dengan fleksibilitas tinggi. Guy duduk tapi masih tidak berhenti berbicara. Tapi untungnya seperti sebelumnya, aku akan makan ayam goreng lagi. Sailom berjalan ke arah Guy yang masih berbicara tanpa henti sambil melihatnya dan menggelengkan kepalanya. Sailom cukup memahami Guy karena mereka memiliki situasi sama. Tetapi temannya sedikit lebih baik karena tidak ada hutang dan hanya fokus untuk mewujudkan mimpinya. Guy berharap bisa cepat masuk ke timnas untuk menyenangkan hati keluarganya. Auto adalah yang terkecil di grup, dan dialah yang memberi isyarat dengan tangan kepada Sailom sebelum Guy mengeluh. Auto juga satu-satunya putra pemilik restoran yang dikeluhkan Guy. Karena aku banyak berlatih, aku butuh banyak energi, kata Guy. Kalau begitu, lain kali aku akan memberitahu ibu untuk memberimu nasi yang banyak, tetapi sedikit makanan, kata Auto. Meski situasi Auto tidak sesulit Sailom dan Guy, tetapi karena sebagai seorang anak beasiswa prestasi juga, mereka digolongkan sebagai warga negara kelas 2 di sekolah ini. Apalagi ayahnya adalah seorang petugas kebersihan sekolah, membuat Auto sering dibully dan diejek oleh banyak siswa. Terima kasih Kun Auto, tapi ayahmu tetap menyuruh ibumu untuk menyimpan nasi untuk dijual, kata Guy. Guy lalu berbalik dan bertanya pada Sailom, jadi kamu sudah makan belum? Aku sudah makan roti, kata Sailom. Meskipun nasi bisa membuat lebih kenyang, menghabiskan 30 baht untuk membeli sepotong roti bisa dibagi menjadi beberapa kali makan, sehingga akan menghemat lebih banyak uang. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan hari ini? Bagaimana kamu bisa kenyang seperti itu? Kata Guy. Dia menggelengkan kepalanya dan pergi memesan makanan. Menjadi pemain sepak bola, sekolah memberinya uang saku yang cukup untuk menutupi sebagian biaya hidup. Aku akan pergi memberitahu ibuku. Auto langsung pergi. Cukup kalian berdua. Aku benar-benar kenyang, kata Sailom. Tapi aku benar-benar ingin memberimu sepiring nasi. Tidak akan membuat ibuku marah kan? Auto tidak menunggu Sailom menolaknya.
Orang terkejut dalam kelompok berjalan menuju warung kari ibunya dan mengatakan beberapa patah kata. Wanita parubaya itu menoleh ke arahnya sambil tersenyum, hingga Salem harus mengangkat tangan untuk memberi hormat dan berterima kasih atas kebaikan yang diterimanya. Dia tidak punya banyak teman, tapi sangat yakin bahwa dua teman ini adalah teman yang sangat baik. Ibuku memberiku ayam goreng, kata Otto. Otto meletakkan sepiring nasi di depan Salem. Terima kasih, jawab Salem. Kita semua teman, jangan terlalu banyak berpikir, kata Guy. Sejujurnya, kamu membantuku untuk mengajar banyak mata pelajaran. Otto adalah murid yang pintar, tapi dia tetap membutuhkan Salem untuk mengajarinya. Salem adalah siswa juara 1 di kelas. Salem mengangguk dengan senyum lebar, lalu membenamkan kepalanya di atas piring. Setelah merasakan rasa makanan akrab dan menyenangkan hingga pipinya yang bulat terangkat bersamaan dengan mata hitamnya yang berbinar. Namun baru saja makan beberapa suap, suara gaduh dari sudut lain kantin begitu keras hingga membuat ketiga pasang mata terangkat berbalik untuk melihat satu sama lain serentak. Kang Han. Brengsek. Guy menunjuk nama seseorang di grup itu sebelum mengalihkan pandangannya ke belakang karena dia tidak ingin membuang waktunya. Nama yang baru saja disebutkan Guy tidak dianggap sebagai sosok paling populer di sekolah. Dia bisa dianggap sebagai ketua geng. Lebih tepatnya dia orang berpengaruh di sekolah karena dia adalah anak dari pemilik bisnis minuman yang besar di negara ini. Perusahaan itu juga memberikan beasiswa kepada banyak siswa di sekolah ini. Oleh karena itu, pemuda itu mengaku dirinya sebagai dermawan. Meski ayahnya yang mengurus pendidikannya tidak pernah memuliakan dirinya sendiri dengan memberikan sumbangan yang besar di depan umum. Anggap saja dia terkenal, tapi terkenal karena hal-hal buruk, kata Guy. Ketika dia mendengar suara pihak lain di telinganya, dia terlihat sangat tampan, hanya berdiri di sana. Mata orang-orang sulit untuk dihilangkan. Bahkan jika Kang Han tidak memiliki suara yang keras, dia sudah menjadi pusat pembicaraan orang lain. Sepertinya kamu sangat membencinya, kata Otto. Aku tidak menyukai salah satu dari mereka. Aku tidak tahu keberuntungan seperti apa yang kudapatkan bersama mereka, jawab Guy. Dia tidak punya masalah dengan remaja tampan itu, tapi dengan kepribadian buruknya. Seperti anak bermasalah, Otto menambahkan, sedangkan Salem hanya duduk diam dan mendengarkan. Kamu juga harus berhati-hati, bukankah kamu mengambil tugas menulis untuknya? Kata Guy. Memang, mengerjakan PR dan tugas laporannya sama sekali salah. Jika guru tahu, itu akan menjadi masalah besar. Tapi, Otto pandai belajar, tapi miskin. Dia mengambil risiko untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi dirinya sendiri dengan cara dipekerjakan oleh anak orang kaya yang memiliki kebiasaan malas. Salah satu pelanggannya itu adalah Kang Han. Apakah menurutmu dia datang untuk Otto? Kali ini Salem bertanya. Setahuku temannya sudah berkali-kali bekerja dengan Kang Han dan belum pernah melihat Otto bermasalah. Aku tidak yakin, lihat penampilannya yang tidak menentu. Kalau tidak, adakah yang akan mengatakan bahwa itu adalah seorang gangster? Aku juga mendengar banyak orang membicarakannya, kata Salem mengangguk. Begitulah, jika tidak ada kotoran, kemana anjing-anjing itu akan buang air besar? Salem sekali lagi menatap orang yang disebutkan. Dia belum pernah melihat Kang Han mencari siapapun untuk diganggu. Tetapi dia bisa mendengar orang lain terus membicarakannya meskipun dia tidak percaya apapun dengan mudah jika belum benar-benar melihatnya. Namun tidak dapat disangkal, reputasi Kang Han sangat buruk di mata kebanyakan orang. Tapi tetap saja wajah yang tampan dan keluarga yang baik bisa menjauhkannya dari masalah. Saat waktu pulang sekolah, area di depan sekolah penuh sesak. Semua siswa yang secara bertahap kembali ke rumah. Sedangkan di sisi lain yang merupakan sisi belakang sekolah sangat sepi sehingga bisa dianggap sunyi. Karena hanya suara angin, suara nafas seseorang pun terdengar jelas. Lu sengaja memberitahu guru kan kalau gua tidak membuat laporan gua sendiri, ha? Kang Han. Mata tajam remaja itu menatap orang di depannya dengan dingin. Sebuah tangan yang kekar meraih kerah baju siswa itu sampai berkerut. Dia menggertakkan giginya ketika pihak lain menolak untuk melakukan kontak mata. Jawab aku,
katakan Han. Aku tidak bermaksud, Auto menjawab. Kenapa lu tidak memberi jawaban lain? Nah, katakan Han. Aku benar-benar tidak bermaksud, Auto menjawabnya. Siapa sangka peringatan dari Guy akan segera dilakukan tanpa menunggu keesokan harinya. Fakta bahwa laporan kelas sosial Kanhang yang ditulis oleh Auto terungkap karena konten yang sama dengan yang lain. Karena tidak menyelesaikan laporan secara mandiri dan tertangkap oleh guru. Pasalnya, Auto memiliki pelanggan yang sangat banyak hingga ia mencampur adukan isi dokumen. Tak disengaja karena hal tersebut ia tertangkap basah oleh gurunya. Jadi sepulang sekolah, Kanhan dipanggil oleh gurunya dan menyerahkan laporan dengan telur bebek besar. Begitu dia pergi, dia langsung pergi mencari biang keladi Auto. Beraninya lu bilang tidak sengaja, kata Kanhan. Bukankah kamu sengaja menulis seluruh laporan? Kata Mac. Mac juga orang terkenal di sekolahnya yang hampir selalu mendengarkan Kanhan dalam segala hal. Dan banyak orang yang menganggap perkataan dan perbuatannya mirip dengan Kanhan. Saat ini ada orang yang hanya menatap Auto dengan mata lelah. Melihat orang itu lagi, dia tidak akan berhenti berbicara. Kamu mengaku dengan jujur atau minta maaf kepada Kanhan. Ceritanya akan berakhir. Kami tidak punya waktu untuk menghabiskannya di sini bersamamu sepanjang hari, kata Mac. Nafa juga seorang selebritas di sekolah. Dia menggelengkan kepalanya karena bosan. Dia melihat arloji di pergelangan tangannya dengan ekspresi kesal di wajahnya. Ini adalah waktu untuk hobi seperti bermain game online, tapi malah harus duduk dan menunggu jawaban dari orang yang melakukannya, namun dia tidak mengakui bahwa dia salah. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus minta maaf? Kata Auto. Suara Auto terlihat keras saat dia ditekan secara ekstrim. Aku benci orang sepertimu. Sudah menerima uang dariku, tapi diam-diam menggigitku seperti ini, kata Kanhan. Kanhan mengayunkan lengannya dan hendak menyerang. Tetapi sebelum pukulan itu bisa mengenai wajah Auto, seperti yang diperkirakan, sesuatu menghantam kakinya dengan keras. Dan dia hanya bisa melepaskan kerah Auto dari tangannya. Apa-apaan nih? Kata Kanhan. Kanhan melihat apa yang ada di bawah kakinya dan menemukan bahwa itu hanyalah tempat sampah kecil hitam yang ada di setiap ruang kelas. Wajah tajam, mata tajam yang menatap orang yang berdiri di sana yang dengan mata berapi-api marah tapi pura-pura tidak bersalah. Permisi, terpleset, kata Sailom. Brengsek, Kanhan mengupat. Mata Kanhan melihat ke atas dan melihat pendatang baru. Dia ingat ini adalah teman sekelas yang belum pernah dia ajak bicara. Karena dia tidak pernah berinteraksi dengan siswa penerima beasiswa kecuali dengan Auto untuk mendapatkan keuntungan yang diperlukan. Namun kini Kanhan curiga dan harus bertanya, bukanlah tempat sampah yang ia buang, melainkan ponsel yang baru saja ia masukkan ke dalam sakunya. Sailom bahkan tersenyum marah. Lu diam-diam merekam kami, kata Kanhan. Lu sangat percaya diri. Kapan aku merekam lo secara diam-diam? Kata Sailom. Jadi apa yang lo lakuin di sini? Kanhan menjawab. Mengambil sampah. Aku bertugas hari ini. Sailom menjawab. Sailom menunjuk ke tempat sampah yang terletak di lantai lalu memberikan kepalanya menatap Auto. Dia lega melihat wajah temannya tidak memiliki luka. Tapi dia tidak yakin jika dia datang terlambat bagaimana jadinya. Kalau begitu pulanglah bersama teman-teman sekelasmu, kata Sailom. Aku bisa melihat dengan jelas. Kamu baru saja memasukkan ponselmu di dalam saku, kata Mac. Mac berteriak dan menunjuk ke wajah Sailom. Barang-barangku tidak bisakah aku menggunakannya? Sailom. Pada saat yang sama Kanhan memisahkan diri dari geng dan langsung berjalan ke wajah Sailom. Tangan besarnya menggenggam kerah seragam Sailom. Seragam Sailom sudah lusuh seiring waktu karena dia tidak punya uang untuk membeli seragam baru untuk diganti. Kanhan menyeretnya ke dalam dan mendorong punggung kurusnya menempel ke dinding. Saat ini Kanhan berbalik dan memberi isyarat ke arah Mac.
Sekarang setelah Meg menyadari misinya, dia segera mengulurkan tangan dan mengambil ponsel dari saku Sailom. "Hei, jangan sentuh barang-barangku," kata Sailom. Sailom berjuang untuk terlepas. Saat ini, Auto sedang ditahan oleh Nafa agar tidak datang untuk membantu. "Kata sandi diperlukan," kata Max. Max memberitahu bahwa ini HP lama, tidak ada scan wajah untuk membukanya. Hanya kata sandi yang dapat dimasukkan. "Apa kata sandi lo?" katakan Han dengan paksaan. "Mengapa kalian menyentuh HP gue?" kata Sailom. "Jadi bisakah lo membuktikan bahwa lo tidak dalam urusan gue?" katakan Han. "Karena sepertinya kita punya pekerjaan yang harus dilakukan." Nafa tiba-tiba bicara. Nafa yang masih menoleh dan menatap ponsel di tangan Mike tiba-tiba meninggikan suaranya. Kemudian menatapkan Han yang masih mencengkram gerah baju Sailom. Dia tidak melepaskannya. Kahan menjatuhkan tangannya dan mengangkat telepon Sailom. Ketika dia melihat tulisan itu, suhu tubuhnya melonjak hingga telinganya hampir mengeluarkan asap. "Wali kelas mereka. Sailom, datanglah ke kantor guru dan jangan beritahu siapapun tentang video itu." Itu isi pesan dari gurunya. Memanfaatkan perhatian ketiga orang yang tertarik ke layar ponselnya, Sailom dengan cepat mengambil kembali ponselnya, meraih tangan Auto dan dengan cepat melarikan diri dari tempat itu. Lari lurus ke depan gedung belajar. Pastikan mereka tidak mengejar dan berhenti untuk istirahat. "Lihat berita apa yang bisa membungkam mereka dalam sekejap mata," kata Sailom. "Apa yang baru saja terjadi?" Auto tersentak. "Aku memfilmkan video Kanhan mencarimu untuk mengajarmu lalu mengirimkannya ke guru." Sailom mengambil ponselnya dan melihat pesan itu untuk menjawab pertanyaan Auto. "Apa yang guru katakan?" Auto bertanya. "Guru menyuruhku untuk pergi menemuinya," kata Sailom. Sailom meraih bahu temannya untuk memeriksa dengan hati-hati. Ketika dia melihat Auto tidak terluka, dia mengangguk dengan damai. "Kamu duluan, aku akan pergi ke ruang guru," kata Sailom. Apakah kamu ingin aku ikut denganmu? Bagaimanapun ini salahku." "Tidak apa-apa, itu bukan masalah besar," kata Sailom. "Tapi bagaimanapun aku harus berterima kasih banyak karena telah membantuku. Meskipun peringatan Guy sebenarnya benar, tapi aku masih..." Auto mengatakannya dengan tatapan bersalah, karena dia mungkin akan menyeret Sailom ke dalam masalahnya. "Jangan terlalu banyak berpikir," kata Sailom. "Bagaimana kamu tahu aku sedang diajar mereka?" Auto. "Ketika melihat guru ilmu sosial berbicara dengan Kanan secara pribadi tentang laporan itu, aku menembak apa yang akan terjadi. Karena dia melihat tatapan sinis kepadamu. Dia kesal karena guru memberinya nilai 0. Dengan kata lain, jika dia berani membiarkanmu menulis laporan, dia harus bertanggung jawab sendiri. Jika guru menangkapnya, dia punya nyali untuk menanggungnya." "Maksudmu mengambil pekerjaan seperti ini aku juga tidak baik kan?" jawab Auto. "Ya, aku berterus terang karena kamu adalah temanku. Apa yang baik, apa yang tidak baik harus saling memperingatkan. Benar kan?" kata Sailom. "Apakah kamu marah padaku?" Auto bertanya. Auto tampak cemas, tidak ingin menimbulkan pertengkaran dengan teman dekatnya karena hal ini. "Aku tidak marah, tapi aku khawatir. Jika guru menangkapnya dan mengungkit masalah itu, kamu akan memiliki rekam jejak yang buruk," kata Sailom. "Terima kasih Sailom telah memperingatkanku dan telah membantuku keluar dari mereka." "Kamu adalah temanku," kata Sailom. Sailom dengan lembut menepuk bahu temannya. Sebelum pergi dan berpisah, berbalik dan melambaikan tangannya lagi ke Auto. "Jangan khawatir, aku akan mengurus sisanya," kata Sailom. Auto melihat dengan cemas ke belakang. Sailom berjalan menuju ruang guru, karena seseorang seperti Kanhan tidak mudah dihadapi ketika tiba gilirannya. Apalagi dia tahu betul bahwa banyak guru yang memandang rendah Kanhan, dan di belakangnya ada seorang ayah yang menyumbangkan banyak uang untuk sekolah ini. Menyentuh Kanhan seperti melempar batu ke telur. Saat ini hanya ada beberapa guru yang sedang beristirahat di ruang guru. Guru kelas 11 ada di sana. Setelah mendengar sapaan Sailom, dia mengangkat kacamatanya memandangnya.
Dia tidak menjawab, dia hanya mengangguk padanya. Meski Sailom tidak pernah diintimidasi secara langsung oleh Kanhan, hari ini adalah pertama kalinya dia melihat prestasi lawannya dengan mata kepala sendiri. Dari pendengarannya berkali-kali bisa dinilai sudah banyak orang yang menjadi sasaran perbuatan jahatnya. Tetapi orang-orang itu tidak pernah bersaksi di depan orang yang begitu berkuasa. Tapi ketika dia berjalan ke meja guru dan melihat gurunya menghapus video yang dia kirim, senyum Sailom tiba-tiba hilang. Sailom menghapus video yang kamu kirimkan padaku, kata guru. Guruku menyuruhku menghapus video aslinya. Kenapa? Guru juga melihat di video itu Kanhan jelas-jelas mengintimidasi Auto, kata Sailom. Hanya karena Kanhan mencengkram kerah Auto, itu tidak bisa dikatakan sebagai intimidasi. Jika video seperti itu sampai tersebar, akan membuat orang lain salah paham, kata gurunya. Bagaimana aku bisa salah paham? Karena temanku benar-benar diintimidasi, kata Sailom. Dia mungkin hanya saling bermain. Anak laki-laki suka bermain keras seperti ini, bukan? Jawab gurunya. Guru dapat menelpon Auto untuk bertanya. Jika mereka berkelahi seperti yang kamu katakan, apa alasannya? Guru bertanya. Sailom benar-benar terdiam, karena jika dia menceritakan semua fakta, dia juga akan mengungkapkan bahwa temannya telah menerima uang dan menulis banyak PR untuknya. Sailom hanya dapat mengulangi bahwa kamu berharap guru dapat mempercayaimu. Tapi semua orang tahu bahwa Kanhan suka berkelahi dengan teman-teman lain, kata Sailom. Semua orang tahu kalau ayah Kanhan berdonasi uang ke sekolah, termasuk beasiswa untuk siswa sepertimu, jawab guru. Sailom hanya bisa melihat guru yang dia percayai dan harapkan kekuatan uang sekali lagi di atas keadilan, dan orang biasa sepertiku sekali lagi tidak berdaya dalam perang. Hapus videonya dan anggaplah itu tidak pernah terjadi, kata gurunya. Guru itu melihat aku diam, jadi dia mengulanginya. Apakah kamu mengerti? Kata gurunya. Ya, kata Sailom. Pada akhirnya orang biasa yang bertemu dengan orang-orang kaya hanya bisa mengakui ketidakberdayaannya sendiri. Sailom memberi Wai untuk mengucapkan selamat tinggal kepada wali kelas. Dia memungkuk ke belakang, benar-benar berbeda dari saat dia pertama kali tiba. Mata gelapnya menatap tanah dan ketika dia melihat sepatu seorang menghalangi jalannya, dia hanya bisa berhenti. Sailom menoleh dan menangkap tatapan dingin dari orang yang kebetulan mendekat. Ketika dia melihat senyum di sudut mulut remaja itu, dia mengepakkan tangannya. Sayangnya tempat ini sepertinya tidak memiliki ruang untuk pemeran utama pria sepertimu, kata Kanhan. Kanhan tertawa dingin, kemudian mungkin dia tidak tahu guru sedang melindunginya. Jadi mengetahui kepada siapa Sailom mengirim video itu, dia tidak merasa gugup sama sekali. Dia di sini sekarang hanya untuk menyaksikan kekecewaan Sailom yang mengira bisa menjatuhkannya. Tidak ada ruang untuk pengganggu sepertimu, kata Sailom. Jaga bicaramu kepadaku, Kanhan menjawab. Kanhan mendekat dan memegang erat tangannya ke pipi Sailom. Orang sepertimu hanya bisa hidup sepenuhnya dengan uang ayahku. Sailom dengan kasar menipis tangan Kanhan. Aku tidak akan menyangkalnya. Apa yang bisa dibanggakan? Bahkan jika aku jelaskan, orang miskin sepertimu tidak akan mengerti, jawab Kanhan. Aku tidak mengerti karena orang sepertimu hanya anak-anak suka membuat masalah untuk menuntut perhatian orang lain, jawab Sailom. Mata tajam memancarkan percikan dari orang yang dibenci. Tidak ada yang berani memarahinya seperti itu sebelumnya. Orang ini baru saja memberitahunya beberapa patah kata dan berani memprovokasinya. Jadi, singkirkan kebajikanmu dan gunakan itu di rumahmu sendiri, di mana seseorang dapat memperhatikan apa yang kamu tangisi, kata Sailom lagi. Sailom berjalan dengan kecewa yang tidak dapat dibantah oleh Kanhan. Hal yang tidak kamu ketahui adalah bahwa kata-kata terus terang ini telah menimbulkan badai besar. Badai ini akan menghancurkan semua yang ada di depannya. Kanhan bicara.
kamu dan aku dapat melihat satu sama lain dengan baik, Sailom. Dah, selesai chapter satunya.